Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita pada program Haqqul Huruf Al-Hijaiyah, yaitu pada program pembahasan huruf-huruf Al-Hijaiyah. Kita bahas di sini dari mana huruf itu keluar, kemudian bagaimana cara pengucapannya, dan bagaimana sifat-sifat huruf-huruf tersebut, serta kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat kita mengucapkan huruf Al-Hijaiyah. Alhamdulillah, sudah kita tuntaskan beberapa huruf pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu huruf Hamzah, huruf Ha, huruf Ain, huruf Ha, huruf Ghain, huruf Kha, dan huruf Qaf. Alhamdulillah, sudah 7 huruf kita bahas, yang mana huruf ini kita bahas satu persatu berdasarkan tempat keluarnya. Pada hari ini insyaAllah kita akan bahas huruf yang baru, yaitu urutan yang ke-8 daripada urutan makhraj adalah huruf kaf. Jadi huruf yang ke-8 berdasarkan tempat keluarnya adalah huruf kaf. Dari mana tempat keluar huruf kaf? Al-Imam Al-Jazari di dalam Muqaddimah Al-Jazriyah beliau mengatakan, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu. Kata Al-Imam Al-Jazari bahwasanya huruf kaf keluar daripada bagian pangkal lidah. Bagaimana persis tempat keluarnya? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Jazari bahwasanya huruf ini keluar yakhruj min aqsa al-lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanak al-a'la asfal makhraj al-qaf. Bahwasanya huruf ini keluar pada bagian pangkal lidah. Maksudnya pada bagian pangkal lidah bagian belakang. Ya. Pada posisi menyentuh langit-langit atas. Asfal makhrajul qaf, yaitu posisinya agak di bawah atau ke depan daripada makhraj huruf qaf. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah lidah, maka ini adalah ujung lidah, tengah lidah, ini adalah pangkal lidah. Maka huruf kaf keluar pada bagian pangkal lidah. Di belakangnya sedikit adalah huruf qaf yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Di huruf qaf, kemudian huruf qaf, di depannya sedikit atau di bawahnya sedikit adalah huruf kaf. Di sinilah keluar huruf kaf, yaitu bagian pangkal lidah, bagian belakang, kemudian menyentuh pada langit-langit atas. Inilah tempat keluar daripada huruf kaf, yaitu aqsa al-lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanak al-a'la asfal makhraj al-qaf, yaitu keluar pada lidah bagian belakang, pangkal lidah bagian belakang, menyentuh langit-langit atas. Tempat persisnya yaitu di bawah daripada makhraj qaf atau di depan makhraj qaf sedikit. Kemudian apa saja sifat-sifat huruf ini? Huruf qaf ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kita lihat udaranya. Udaranya mengalir atau tidak? Ternyata huruf kaf ini udara mesti kita alirkan pada saat kita ucapkan. Udara kalau dialirkan, istilah dalam ilmu tajwid namanya adalah al-hamas. Jadi sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf kaf adalah al-hamas, yaitu jarayan an-nafas 'inda nutqi bil huruf, mengalirnya udara pada saat mengucapkan huruf. Kemudian yang kedua, suaranya bagaimana?
apakah suara mengalir atau tidak? Maka ternyata huruf kaf ini suara tidak boleh dialirkan. Suara tidak boleh dialirkan. Istilah dalam ilmu tajwid adalah syiddah, yaitu inhibasus saut atau adam jarayan as-saut 'inda an-nutqi bil huruf. Tidak mengalirnya suara atau tertahannya suara pada saat mengucapkan huruf kaf. Sekarang kalau kita perhatikan, udara tidak mengalir. Udara mengalir. Huruf kaf ini udara mesti dialirkan. Kemudian suara mesti ditahan. Udara mengalir, suara ditahan. Ini bagaimana mungkin? Tidak bisa kita mengucapkan huruf kaf ya, bersamaan pada satu waktu, udara mesti dikeluarkan, kemudian suara mesti ditahan. Maka ada sesuatu yang bertentangan di sini. Ada sesuatu yang bertentangan. Artinya mustahil untuk diucapkan. Udara mesti dialirkan, kemudian suara mesti ditahan. Maka tidak mungkin kita bisa mengucapkan huruf ini. Oleh karena itu, para ulama tajwid mengatakan mesti didahulukan sifat syiddah. Jadi sifat yang kedua, sifat syiddah ini mesti didahulukan. Baru sifat yang pertama kita keluarkan. Kita syiddahkan huruf ini, baru dihamaskan. Kita tahan suaranya terlebih dahulu, baru kita alirkan udara. Maka begitulah cara pengucapan huruf kaf yang benar. Maka cara pengucapan huruf kaf yang benar adalah mesti kita tahan suara terlebih dahulu, kemudian baru kita alirkan udara. Namun udara yang mengalir di sini tidaklah boleh berlebihan. Hanya sedikit saja udara yang mesti dialirkan. Maka kita ucapkan huruf kaf seperti ini. Ak. Ak. Kita tahan suaranya. Ak. Kemudian lepaskan. Ketika bagian pangkal lidah ini, bagian lidah, yaitu menyentuh bagian langit-langit atas. Ya, jadi seperti ini. Ak. Kita lepaskan secara perlahan. Setelah kita tahan suaranya, ak, baru dialirkan udara dengan sedikit, tidak boleh berlebihan. Sehingga pengucapannya seperti ini. Ak, 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 ak. Jadi tidak boleh kita ucapkan secara berlebihan seperti ini. Ak, ak, ak. Ini tidak boleh. Jadi diucapkan sedikit saja udara yang keluar. Ak. Kita tahan. Ak. Ak. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya huruf ini bersifat istifal. Huruf ini termasuk huruf yang bersifat istifal. Ya, apa yang dimaksud dengan istifal? Yaitu adam irtifa' aqsa al-lisan ila al-hanak al-a'la. Tidak terangkatnya pangkal lidah ke bagian langit-langit. Jadi tidak boleh kita angkat pangkal lidah ini ke bagian langit-langit. Ya, pangkal lidah mesti inkhifad. Ya, inkhifad al-lisan ila qa'il al-fam, ila qa'il fam. Inkhifadul lisan ila qa'il fam, yaitu menurunnya pangkal lidah ke dasar mulut. Sehingga apa? Fala yartafi' as-saut. Maka suara tidak boleh terangkat. Maka suara tidak boleh terangkat. Kemudian yang keempat, sifat daripada huruf ini adalah huruf ini bersifat infitah. Huruf kaf bersifat infitah. Apa yang dimaksud dengan infitah? Yaitu tajafi atau iftiraq ma baina al-lisan wal hanak al-a'la fala yanhasiru ma'aha as-saut. Fala yanhasiru bainahuma as-saut. Yaitu menjauhnya atau merenggangnya bagian lidah dari langit-langit mulut. Dari langit-langit mulut. Oleh karena itu ketika bagian lidah menjauh atau tidak menempel pada bagian langit-langit, maka tidak ada suara yang berkumpul di antara keduanya. Sehingga apa? Suara yang dihasilkan adalah tipis, tidak membulat atau tidak berat. Sehingga apa dapat kita simpulkan bahwasanya huruf kaf ini adalah huruf yang bersifat tarqiq. Huruf yang mesti ditarqiqkan. Itu huruf yang mesti ditipiskan suaranya. Tidak boleh diberatkan dan tidak boleh dibulatkan suaranya. Jadi tidak boleh kita ucapkan seperti ini. Ka, ka.
ka, tapi kita ucapkan ka. Ka secara halus dan secara tipis. Ka. Ka. Karena bagian lidah tidak ada yang menyentuh bagian langit-langit. Bahkan lidah saling berjauhan, menjauh daripada bagian langit-langit. Pangkal lidah juga seperti itu, tidak terangkat ke bagian langit-langit. Jadi inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf kaf. Huruf ini ya, udara mesti dialirkan, kemudian suara mesti ditahan. Caranya bagaimana? Kita tahan dulu suara, baru dialirkan udara secara perlahan. Lepaskan udara secara perlahan, tidak boleh berlebihan. Kemudian huruf ini suaranya mesti kita tarqiqkan, karena huruf ini termasuk huruf istifal. Huruf yang mesti kita tipiskan suaranya. Kemudian sifat yang terakhir, huruf ini bersifat al-ismat. Ya, huruf ini bersifat al-ismat. Ini hanya sifat maknawiyah saja. Tidak ada pengaruhnya pada pengucapan huruf, bahwasanya huruf ini termasuk huruf yang agak sulit keluarnya. Karena apa? Karena jauh daripada ujung lidah. Berbeda dengan huruf-huruf yang keluar pada bagian ujung lidah, taraful lisan, huruf itu mudah sekali untuk kita ucapkan secara langsung. Maka inilah sifat-sifat dimiliki oleh huruf kaf. Ya, jadi kita baca cara pengucapan huruf kaf adalah saat fathah kita ucapkan ka. Ka. Saat kasrah ki. Ki. Saat dhamma ku. 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 Saat sukun kita ucapkan seperti ini ak. 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 Tidak boleh kita ucapkan huruf kaf seperti ini. Ka, ki, ku, ak. Ini berlebihan. Ini mesti kita hilangkan dan kita hindari. Tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Ya, karena ada di antara kita membaca seperti itu. Ka, ki, ku, ak. Ini hamasnya berlebihan. Udara terlalu banyak keluar, terlalu banyak dorongan udara dari dalam mulut. Maka ucapkan huruf kaf ini secara lembut, ya, tidak berlebihan. Ka, ki, ku, ak, 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 akka, akki, akku, ka, ki, ku, ak, akka, akki, akku. Ini cara pengucapan daripada huruf kaf. Kemudian berikutnya, kesalahan yang mesti kita hindari saat pengucapan huruf kaf. Ini supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan ini, maka mesti kita ketahui juga. Yang pertama, tidak boleh kita mengkolkolahkan huruf ini. Jadi mengkolkolahkan huruf kaf dalam keadaan sukun, ini adalah kesalahan yang pertama. Ini betapa banyak kita sering dengar orang seperti itu mengucapkan huruf kaf, terutama pada saat sukun, suaranya dipantulkan. Ya, seperti pada kata yaktumun atau yakdzibun. Yakdzibun. Mesti kita ucapkan yakdzibun. Yakdzibun. Ada yang mengucapkan seperti ini, yakdzibun. 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 Maka ini adalah salah. Mesti kita hilangkan. Jangan dipantulkan. Cara pengucapan yang benar adalah yakdzibun. Yakdzibun. Tanpa dipantulkan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang mesti kita hindari saat pengucapan huruf kaf adalah jangan sampai mengucapkan huruf ini secara berlebihan. Berlebihan bagaimana? Yaitu dengan mengalirkan udara terlalu banyak. Seperti yang kita praktekkan tadi, yaitu jangan kita ucapkan seperti ini. Ka, ki, ku, ak. Contoh, ya, umpamanya pengucapan iyyaka. 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 Jangan sampai kita ucapkan iyyaka. 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 Ini tidak boleh. Ini hamasnya, udaranya terlalu berlebihan. Atau maliki. Maliki yaumiddin. Jangan sampai kita ucapkan maliki. Maliki yau. Maliki yau. Ini tidak boleh. Jadi ucapkan tanpa hamas berlebihan. Maliki yau.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tidak boleh. Maliki yaumiddin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang mesti kita hindari juga. Ya. Mengucapkan huruf kaf dalam keadaan sukun tanpa hamas. Jadi hamas berlebihan juga salah. Tanpa hamas, tanpa mengalirkan udara juga salah. Contoh, ya, kata yakdzibun, yakdzibun. Kita ucapkan seperti ini. Yakdzibun, yakdzibun. Ini suaranya hampir mirip seperti hamzah dalam keadaan sukun. Yakdzibun, yakdzibun. Maka ini juga tidak boleh. Mesti hamas udara dikeluarkan namun sedikit saja. Yakdzibun, yaktumun, yakdzibun. Ini yang keempat. Kemudian kesalahan berikutnya, ya, yang mesti kita hindari juga saat kita mengucapkan huruf kaf ini, ya, pada saat dia bertasydid. Pada saat dia bertasydid. Maka pada saat bertasydid atau huruf ini berdekatan, datang secara berurutan, ya, maka tidak boleh dihamaskan. Tetapi, ya, tadi kita katakan huruf ini mesti dihamaskan, ya, pada saat sukun. Ya, namun hati-hati, tidak boleh kita hamaskan, kita keluarkan udara, ya, pada saat huruf ini dalam keadaan bertasydid, ya, atau dalam keadaan berdekatan. Tidak boleh kita baca seperti ini, umpamanya kata yudrikkum. Di situ ada kata yudrikkum, ya. Kaf ada dua di situ. Rikkum. Banyak di antara kita mengucapkan yudrikkum. 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 Tidak boleh. Langsung saja kita tasydidkan tanpa dihamaskan. Mesti dibaca dengan jahar suaranya. Yudrikkum. Yudrikkum. Ya. Atau dakka, dakka, dakka. Pada saat bertasydid tidak boleh dihamaskan. Mesti suaranya dibaca dengan jahar. Ya, mesti dijaharkan, tidak boleh dihamaskan. Jadi dibaca dakka, dakka. Tidak boleh kita baca dakka, 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 tapi dakka. Ya. Kemudian pada saat huruf ini berdekatan juga, ya, berdampingan, tidak boleh kita ucapkan juga dengan hamas yang berlebihan. Manasikakum, manasikakum, manasikakum. Cukup kita ucapkan dengan pasti manasikakum, 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 kakum. Kakum, tidak boleh manasikakum. Ini yang mesti kita hindari. Kemudian juga hati-hati ketika huruf ini berdekatan, jangan sampai kita ucapkan dengan menebalkannya. Ya, seperti pada kata innaka kadihun. Innaka kadihun. Innaka kadihun. Ada dua kaf di situ. Kadang, ya, ada kita dengar orang membaca seperti ini. Satu dibaca kaf, satu dibaca qaf. Innaka qadihun. Innaka qadihun. Ini hati-hati, tidak boleh. Ya, jadi tetap dibaca dengan kaf. Innaka kadihun. Innaka kadihun. Ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian juga kesalahan berikutnya, jangan kita tebalkan suara huruf kaf ini. Terutama ketika berdampingan dengan huruf tebal dan berdampingan dengan alif. Tidak boleh kita ucapkan seperti ini, umpamanya kat taudi. Kat taudi. Kaf setelahnya adalah huruf to. Jangan kita baca qat taudi. Qat taudi. Qat taudi. Tetapi kita baca tetap tipis ka kat taudi. Kat taudi. Kemudian begitu juga berdampingan dengan alif. Seperti kata kafura, kafura, kafura. Tidak boleh kita baca kafura, kafura. Tetap suaranya ditipiskan sekalipun berdampingan dengan huruf tebal, sekalipun berdampingan dengan alif.
kafura. Maka inilah kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari pada saat pengucapan huruf kaf. Kita ulang terakhir cara pengucapan huruf kaf yang benar. Saat fathah kita ucapkan ka. Ka. Saat kasrah kita ucapkan ki. Ki. Saat dhammah kita ucapkan ku. 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 Saat sukun kita ucapkan ak. Ak. Hamasnya sedikit saja. Ak. Kita syiddahkan baru kita hamaskan secara perlahan. Ak. Saat bertasydid akka. Akki. Aku. Tidak ada hamas sama sekali. Ya, contoh huruf kaf yang berharakat fathah. Iyyaka. 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 Saat kasrah maliki. 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 Saat dhamma kita ucapkan kuntum. 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 Ya. Kemudian saat sukun, contohnya adalah yakdzibun atau akram, akraman, akraman, dzikrak, dzikrak, dzikrak. Jadi seperti itu. Kemudian pada saat dia dalam keadaan bersambung dengan huruf mad, ya, al-kafirun. Al-kafirun. Ka. Tidak boleh kita ucapkan ka. Tapi al-kafirun. Yakiduna kaida. Yakiduna kaida. Jadi seperti itu cara pengucapan huruf kaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan dapat kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran dan dapat menambah ilmu kita dalam membaca huruf-huruf Al-Hijaiyah dengan baik dan benar. Demikian pembahasan kita pada hari ini, yaitu huruf kaf. Mudah-mudahan dapat kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika kita menemukan huruf kaf, silakan praktekkan suaranya seperti tadi dan tidak boleh kita baca dengan berlebihan seperti yang telah kita praktekkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.